Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajrul Falah dari jurusan Hukum Tata Negara Siasah, Fakultas Syariah dan Hukum dengan nomor induk mahasiswa 120303080 dari kelas ATN 3B. Di sini saya akan sedikit mengulas terkait materi hukum tata negara yang telah diberikan dari pertemuan pertama sampai dengan ketujuh, dan insya Allah saya akan mengulas materi-materi tersebut secara komprehensif. Baik, untuk pertemuan pertama atau materi pertama, hukum tata negara membahas tentang ekspektasi perkuliahan yang berjalan secara daring. Menurut saya pribadi, materi atau pertemuan pertama ini merupakan materi yang sangat esensi, sebab di pertemuan ini kita bisa mengkritik cara kerja dosen, penguasaan materi dosen, sekaligus memberi harapan penuh kepadanya terhadap keberhasilan dalam belajar. Selain itu, semangat kita akan menjadi semakin terpacu menjalankan materi atau pertemuan-pertemuan berikutnya, karena kita juga telah memberikan solusi, dan solusi tersebut harus benar-benar kita wujudkan, bukan hanya omong kosong belaka. Selanjutnya di pertemuan kedua, fokus pembahasannya terdapat pada pengertian ruang lingkup serta konsep hukum tata negara. Pengertian ruang lingkup serta konsep hukum tata negara sendiri dijelaskan secara general, bukan hanya menjelaskan sebutan hukum tata negara dari berbagai macam bahasa, namun disuguhkan dengan metode penjelasan yang benar-benar spesifik sehingga bagi siapa saja yang baru memahami mata kuliah hukum tata negara dapat dipastikan akan memahaminya secara cepat. Selanjutnya di pertemuan ketiga atau materi ketiga, fokus pembahasannya terdapat pada asas-asas hukum tata negara. Asas dapat dipahami sebagai karakter, prinsip atau ciri khas. Kemudian objek utama dari asas hukum tata negara tidak lain dan tidak bukan adalah negara itu sendiri. Selanjutnya di pertemuan keempat atau materi keempat, fokus pembahasannya terdapat pada tipe dan bentuk susunan negara. Misalnya, negara kesatuan atau unitary state memiliki beberapa tipe atau model, yakni diantaranya vertical management model, central representative model, unification model, dan mixed model. Kemudian bentuk susunan negara selanjutnya adalah negara serikat atau federal state. Negara ini memiliki ciri atau karakter. Yang pertama, terdapat negara bagian yang menjadi satu. Kedua, memiliki kedaulatan ganda, dan lain sebagainya. Kemudian di pertemuan kelima atau materi kelima, fokus pembahasannya terdapat pada bentuk-bentuk pemerintahan serta sistem pemerintahan. Bentuk-bentuk pemerintahan yakni diantaranya autokrasi, oligarki, monarki, serta republik. Selanjutnya ada sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan menurut Prof. Mahfud adalah sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Sistem pemerintahan ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama presidensil. Adapun yang memakai sistem pemerintahan presidensil adalah Indonesia. Kedua, parlementer. Adapun yang memakai sistem parlementer adalah Amerika Serikat. Selanjutnya di pertemuan ke-6 atau materi ke-6, fokus pembahasannya terdapat pada autokrasi modern dan demokrasi modern. Pertama adalah autokrasi modern. Pembahasan mengenai autokrasi ini telah melahirkan gagasan sederhana yang dapat dipahami, yakni salah satu gagasan yang dilahirkan autokrasi merupakan bentuk pemerintahan oleh satu atau beberapa kelompok tertentu. Singkatnya, autokrasi adalah sistem pemerintahan yang dipegang oleh satu orang. Kemudian demokrasi modern. Demokrasi modern merupakan wujud kebalikan dari autokrasi. Jika autokrasi dalam kekuasaannya dipegang oleh satu orang atau tunggal, sedangkan demokrasi semua orang berhak memegang serta memiliki kekuasaan.
Demokrasi menjadi suatu hal yang esensi guna menindaklanjuti pengawasan terhadap penguasa sehingga kekuasaan dapat berjalan sesuai harapan banyak orang dan sekaligus dapat menyejahterakannya. Dengan kata lain, demokrasi merupakan poin yang fundamental bagi setiap orang untuk dapat berekspresi sekaligus mewujudkan kepentingan umum. Dengan begitu, semua orang akan memperlihatkan bentuk dedikasi serta keloyalitasannya terhadap negara. Selanjutnya di pertemuan ke-7, materi ke-7, fokus pembahasannya terdapat pada teori pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Maurice de Verger berpandangan bahwasannya terdapat 3 metode atau cara untuk membatasi suatu kekuasaan, yakni diantaranya secara langsung menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah, dan pengadilan kelaliman pihak penguasaan dari rakyat. Selanjutnya ada trias politika. Kita ketahui bersama bahwasanya konsep trias politika yang banyak diterapkan negara-negara dunia saat ini awal mula pemikirannya berasal dari Prancis dan sudah sejak lama diterapkan di sana. Terdapat 2 intelektual Eropa yang memiliki pengaruh besar terhadap konsep trias politika ini. Intelektual Eropa tersebut bernama John Locke dan Montesquieu. Keduanya berasal dari Inggris dan Prancis. Menurut John Locke, trias politika ini dibagi ke dalam 3 fungsi. Yang pertama, fungsi legislatif sebagai pembuat peraturan, kedua fungsi eksekutif sebagai pelaksana peraturan, yang ketiga fungsi federatif sebagai hubungan kerja sama. Kemudian konsep trias politika ini disempurnakan oleh rekannya sendiri yang berasal dari Perancis, yakni Montesquieu. Nah, sampai saat ini konsepnya masih dipergunakan. Adapun fungsi konsep tersebut yakni yang pertama, eksekutif. Eksekutif merupakan lembaga yang melaksanakan peraturan perundang-undangan atau rule application function yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif. Adapun yang berwenang dalam lembaga eksekutif ini adalah presiden serta para pembantunya seperti wakil presiden beserta jajaran menteri dalam kabinet. Yang kedua, legislatif. Lembaga legislatif atau yang disebut pula sebagai rule making function merupakan lembaga yang mempunyai tugas merumuskan undang-undang dasar yang ada di sebuah negara. Lembaga ini biasanya dikenal sebagai lembaga legislator, yang mana biasanya dijalankan oleh perwakilan rakyat yang akan duduk di kursi parlemen seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, dan lain sebagainya. Ketiga, yudikatif. Lembaga ini berfungsi untuk mengawasi serta mengadili berbagai pelanggaran yang terjadi pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh kedua lembaga tersebut, yakni eksekutif dan legislatif. Ataupun bisa juga ketika ditemukan kecacatan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan atau yang disebut sebagai rule education function. Adapun lembaga yang berwenang di lembaga yudikatif ini adalah lembaga kehakiman, seperti halnya Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, Komisi Yudisial atau KY, yang mana semuanya itu memiliki peran sebagai pengawas dan pemantau berjalannya undang-undang dasar dan hukum yang ada di Indonesia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan di dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.